wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Matan Sulamit Taufiq halaman 21 dengan baris kedua dari atas. Dengan bacaannya faslun ghuslul mayyiti. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qala faslun ghuslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin idza kana musliman wulida hayyan wa wajaba li dhimmiyin takfinun wa dafnun wa li siqtin mayyitin ghuslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihima wa man mata fi qitalil kuffar bisababihi ufina fi thiyabihi fa in lam yakfihi zida alaiha wa dufina wala yusalla alaih. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun ghuslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Ini bab di dalam menerangkan tajhizul mayyit. Arti tajhiz mempersiapkan hal yang berkaitan kepada si mayit. Hal yang berkaitan kepada si mayit hukumnya kepada kita orang yang hidup disebut dengan hukum fardu kifayah. Artinya fardu kifayah setiap tempat harus ada sekurangnya satu orang yang memahami empat macam ini. Empat macam ini dalam satu tempat, satu kampung, wilayah itu harus memahami dari empat macam ini. Satu orang cukup. Yang pertama disebut dengan mandiin. Yang kedua kafanin. Yang ketiga sholatin. Yang keempat kuburin. Empat. Jadi satu wilayah harus ada orang yang memang paham masalah empat macam ini. Tuh ya. Maka disebut pertama ghuslul mayyit, mandiin. Nggak asal guyur-guyur. Nggak asal pakai selang, kayak orang habis digorok tuh hewan pakai selang begitu. Nggak begitu. Tata caranya gimana? Pakai sidir, air mawar. Ya kan? Bersihin dulu, istinjain dulu tuh, keluarin kotorannya. Tuh itu tata cara pertama. Mandiinnya. Apalagi kafanin. Berapa kafan yang harus diberikan pada si mayit? Gimana caranya tuh mengkafani? Sholatin. Gimana tata cara sholat? Bukan sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tata cara harus tahu. Ya. Dan yang terakhir kuburin.
Gimana cara kuburinya? Jaraknya dari tempat, dari datarnya tanah sampai ke bawah tuh berapa? Itu ada harusnya tata cara semua. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Itu hukumnya fardu kifayah buat siapa mayitnya? Idza kana musliman. Untuk 4 diwajibkan bagi setiap satu individu orang Islam itu harus memenuhi 4 macam. Bagi siapa mayitnya itu? Mayit yang Islam. Dia itu muslim. Yang kedua, wulida hayyan. Apa maksudnya wulida hayyan? Pas keluar dari perut ibunya, si bayi ini masih dalam keadaan hidup. Beberapa jam kemudian mati, meninggal. Pas keluar arti hidup ada amaratul hayah, tanda-tanda kehidupan. Seperti dia bergerak, keluar dari perutnya, gerak, masih ada gerakan, sekalipun nggak ada suara. Ya, detak jantungnya ada. Atau dia gerak, dia teriak. Beberapa waktu kemudian, udah nggak ada kehidupan, meninggal. Nah, bagi orang Islam dan anak kecil tuh, yang dia lahir dalam keadaan hidup, maka hukumnya 4 ini wajib bagi mereka yang hidup untuk memenuhi 4 macam ini. Wa wajaba li dhimmin takfinun wa dafnun. Nah, adapun kafir dhimmi, arti kafir dhimmi, kafir dia itu nggak nyembah Allah, tapi dia tidak ada urusan apa-apa sama kita, tidak mengusik ibadah kita, tidak nggak menyakiti syariat atau mencela syariat kita. Nah, tetangga kita begitu misalnya, bukan berarti dia ikut serta sama kita, enggak. Kita lagi sholat, dia ikut sholat, enggak. Ntar kita kebalikan juga lagi, dia ngadain acaranya kita ikut serta juga, enggak begitu. Lakum dinukum, itu mana toleransi begitu yang sebenarnya. Udah, kalian terserah, kalian mau ngadakan perayaan apapun, kami juga nggak ada urusan. Mereka hormatin kita juga, kita hormatin. Nah, kalau begitu tetangga kita tuh kafir itu, Nasoro atau siapapun, meninggal, nah kita di wilayah yang hidup bersama dia, maka pun ada kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai orang Islam? Tuh, kewajiban kita pula ikut serta dalam masalah apa? Dalam masalah takfin, mengkafani. Nggak dikafanin dia, nah, kita wajib ikut serta. Hal kalau udah ada yang ngurusin, bukan urusan kita, kan ada fardu kifayah. Jadi satu orang aja telah menguburi semuanya, melain. Ini nggak ada yang kafanin, kita wajib mengkafani. Apalagi wadafnun, kuburin, ada 2 aja, kafanin dan kuburin. Cari deh yang sama juga tapi ya, dia punya wilayahnya, cari yang sama juga. Kalau di Nasoro ya Nasoro, cari yang Nasoro, jangan ke Islam juga, jangan. Pisahin, kan ada komplek ya masing-masing unitnya ya. Udah, ini unit sini, ya udah masukin sana, kuburin di situ. Nah, kita ikut serta tuh, wajib kuburin. Tapi mandiin? Enggak mandiin. Kenapa sih mandiin nggak wajib? Karena mandiin syarat untuk sholatin. Sedangkan dia nggak boleh kita sholatin. Nggak boleh kita sholatin. Tuh. Kenapa kita dianjurkan untuk sholat kepada jenazah? Karena sholatnya orang yang hidup, sholatnya orang-orang yang hidup
untuk mensolati jenazah itu adalah bentuk syafaat buat si mayit. Disinilah bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang hidup bisa memberikan manfaat pula kepada orang yang meninggal. Maka disolatin. Apa intinya? Untuk pula kita doain, yang itu adalah hal yang sangat diharapkan, apalagi ketika permulaan setelah dia meninggal dunia. Sehingga Nabi menyatakan innal mayyit fi qabrihi kal ghariqil mutaghawwis. Orang mati yang baru masuk di alam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Orang tenggelam lautan, dia nggak bisa berenang, minta apa? Tolongan. Nah, begitulah hal ihwalnya. Perumpamaan orang yang baru meninggal itu minta. Ya. Makanya dari sini kalau orang yang mau sholatin jenazah bukan panjangnya soft, tapi banyaknya soft. Ini sekarang 2 baris. Cuma dapat 2 baris doang mau sholat jenazah. Tapi kalau seandainya diperkecil, itu softnya bakal memanjang lebih dari 2. Maka yang itu lebih utama ketimbang hanya lebar doang. Karena dalam riwayat Imam Muslim dinyatakan bahwa tidaklah 3 soft mensolati jenazah illa faqat aujab, melainkan berhak untuk si mayit, artinya berhak mendapatkan surga. 3. Maka biar panjang lebih utama, tapi kecil, pendek ketimbang lebar tapi sedikit softnya. Tuh, jadi jangan disolatin. Ya. Kalau diem masih maksa juga, ayo dong Pak Haji sholatin, ayo dong. Ya udah kasih aja, tapi sholat di belakang biarin. Ya. Pak Haji sholatin, ya udah ente kasih nggak apa-apa, ente lagi sholat duhur. Ya udah ente kasih di belakang. Jangan ente taruh di depan. Udah ente sholat duhur aja biasa. Apa jadi paham soal jenazah? Tuh, tetap aja nggak boleh disolatin. Walisiktin mayyitin guslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla. Itu dia. Alihima, atau alihima kepada zimmi dan kepada si siktin. Arti siktin bayi yang keguguran. Pernah gak ada yang datang sini nyolatin bayi, minta sama kita sholatin? Pernah ada gak di sini? Belum pernah ada? Bodoh, segar semuanya berarti. Ini ada orang datang ke kita, bawa tuh bayi, Pak tolong sholatin bayi saya. Nah maka di sini ada permasalahannya. Kita tanya dulu tuh, ini bayi gimana? Tuh, kalau dia pas keluarnya dalam keadaan ada amaratul hayah, tanda kehidupan, maka hukumnya seperti orang besar. Kita tanya, ini pas keluar dari perut rahim ibunya gimana? Oh sempet teriak Pak, sempet apa? Biasa nangis, ada detak jantungnya, gerak-gerak. Setelahnya udah, nggak lama kemudian dia nggak gerak lagi. Nah, hukumnya kayak orang besar, wajib 4-4 itu. Mandiin, udah mandiin belum? Belum Pak, mandi dulu. Ya langsung sholatin, belum mandiin. Mandi dulu, mandiin. Terus kafanin, terus sholatin, lalu kuburin. Ya udah nggak usah pakai tahlil lagi deh. Anak bayi pakai tahlil juga, buat babinya aja. Tuh lihat, oh kita kan begitu, udah meninggal loh tahlilin pakai 7 hari lagi, 2 kali 7. Udah jangan,
Tuh. Apa? Iya, nggak usah. Jadi kalau ada tanda kehidupan, hukumnya ke orang besar. Nah, kalau tidak ada kehidupan, tapi pas dia keluar ada bentuk badannya, nggak perlu lengkap, nggak harus. Mungkin tangannya udah mulai nih cikal bakal kehidupannya udah kelihatan, palanya, mungkin kupingnya, tangannya, sekalipun jarinya belum ada, masih tangannya keluar begitu. Nah, maka cuman sholat aja nggak wajib, tapi 3 wajib. Apa? Mandiin, kafanin, kuburin. Sekalipun itu ya di bawah 6 bulan. Sekalipun di bawah 6 bulan tuh. 4 bulan kah mungkin? 5 bulan. Tapi ada tanda pokoknya. Dari tanda bentuk tuh badan manusia kelihatan. Bukan segumpal daging doang. Wajib 3-nya itu. Nah, kalau di bawah yang ketiga, kalau sudah tidak ada sama sekali, nggak ada tanda kehidupannya, ya kan, nggak teriak, atau bentuk badannya udah nggak ada, cuman mungkin daging doang dan sebagainya, gumpalan dah, maka di sini tidak wajib apapun dari 4 tersebut, cuma disunahkan dikuburin. Kalau kasarnya kita mau lemparin nggak apa-apa, kita kasih hewan dan sebagainya, kalau seandainya gitu nggak apa-apa, tapi sunnah dikuburin. Maka di situ ada nazam para ulama menyatakan wasiktu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati au khafiyat wa khalquhu qad dhahara famna salatan masiwaha tubira aw ikhtafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa dafnun syai'un wa satrun thumma dafnun qad mudib. Tuh, begitu deh ya, nggak usah diartiin, yang kayak tadi aja itu hasilnya. Itu hasil kayak tadi tuh yang disebutin. Nah, dikasih untuk para pelajar itu hasilnya supaya gampang memahami. Ya. Nah, itu kalau keguguran. Waman mata fi qitalil kufar. Nah, sekarang pembicaraan tentang syahid. Siapa itu syahid? Nah, terkadang orang gampang aja memberikan julukan syahid itu orang, syuhada itu orang. Nah, sekarang pengertian syahid dalam agama adalah man mata fi qitalil kufar wa takunu niyatuhu fi i'la kalimatillah. Orang yang meninggal di dalam perperangan bersama orang kufar, niatnya untuk menegakkan kalimat Allah, seperti para pejuang dahulu berjuang kepada Belanda, Jepang, yang kita nggak bisa untuk berdakwah, komunis dan sebagainya, nggak bisa kita berdakwah, dakwah nggak bisa begini tuh. Maka kalau dia perang dan dia meninggal, dengan catatan meninggal di medan pertempuran, atau dia tidak meninggal di medan pertempuran, nah tetapi sudah tidak ada harapan, dia punya dalam keadaan harakatul mazbuh, udah nggak bisa lagi dah, ada kemungkinan hidup, digopong dia sampai ke rumahnya, sekalipun beberapa hari di rumahnya, tapi udah nggak ada lagi harapan hidup sampai meninggal di rumah, itu tetap dikatakan syahid fid dunya wal akhirah. Jadi syahid ada 3 macam. Sebutan syahid fid dunya wal akhirah yang begitu, dia perang dan tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan Islam. Ada kalanya syahid fid dunya. Apa syahid fid dunya? Itu man mata fi qital kufar
wa yakunu niyatuhu ya ala ghairi i'la kalimatillah. Tapi niatnya bukan untuk menegakkan tauhid, bukan menegakkan la ilaha illallah, bukan menegakkan Islam. Dia benar perang sama orang kufar, tapi niatnya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Tapi niatnya untuk reputasi, biar nanti dikenang. Tuh, tujuannya untuk seperti itu. Maka kalau begini, ya, tujuannya juga diantaranya apa ya? Diomelin sama bininya, takut sama bini, perang bang, cepetan bang. Oh ya udah diperang. Karena takut. Jadi bukan lantaran untuk negakin. Maka kalau tujuannya bukan karena itu, dia syahid di dunia. Nah, kita ngomongin dulu nih, nanti kita bahas hukumnya. Yang ketiga, syahid fil akhirah. Arti syahid fil akhirah adalah dia enggak berperang di medan pertempuran dengan orang kufar, tapi meninggalnya dengan sebab-sebab. Itu ada 70. Di antaranya dia meninggal tenggelam, meninggal mendadak, meninggal ketabrak, meninggal ya terbunuh, ditembak dan sebagainya. Nah, itu namanya syahid fil akhirah. Termasuk apa? Nih buat perempuan yang Allah berikan kemuliaan, pendarahan. Keluar ngelahirin anaknya, dianya meninggal. Itu syahid fil akhirah. Nah, dari tiga ini kita akan bahas hukumnya. Syahid fid dunya wal akhirah dan syahid fid dunya. Maka hukumnya tidak disolati, tidak dimandii, nggak dimandikan, cuma dikafanin dan dikuburin, langsung dikuburin. Ya. Kenapa nggak dimandiin? Karena dengan mandinya dia itu bisa menghilangkan darah syahadah tersebut, yang mana nanti ketika dia dibangkitkan di hari akhirat, itu darahnya berubah menjadi misik yang harumnya luar biasa. Ketika dia dibangkitkan, itu darah, karena darah syahid nggak bakal hilang. Darah syahid nggak bakal hilang itu. Iya. Udah kayak darah baru aja, udah terus dicucur, terus dia mencucur misalnya, ya kan? Dikuburin, tetap ada darahnya dia. Kalaupun kita ya mungkin beberapa tahun kemudian misalnya kita mau pindahin, itu kalau kita pindahin masih tetap darahnya ada. Itu darah syahid begitu. Kenapa? Karena nanti kelak di akhirat itu darah berubah menjadi misik yang harumnya luar biasa. Makanya jangan mandiin, hilang tuh darah. Dan kenapa tidak disolati? Karena memang dia sudah diampuni Allah. Udah diampunin. Derajat yang amat tinggi setelah Nabi, yaitu para syuhada. Sampai-sampai mereka menyatakan dalam hadis apa? Kalau mereka dibangkitkan lagi di alam dunia, tujuan mereka yang mereka inginkan adalah ingin perang lagi dan meninggal lagi. Pada apa yang Allah perlihatkan akan kemuliaan derajat para syuhada. Itu syahid fid dunya wal akhirah, dan syahid fid dunya termasuk itu yang tadi itu tujuannya untuk gonaim, gonimah, harta rampasan, tujuannya untuk reputasi dan sebagainya, tujuan untuk dunia pokoknya. Tetap kita hukumkan sama tuh, kita hukumkan sama dia ya, nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin, nggak boleh. Tapi nanti kelak di akhirat dia nggak digolongkan, nggak dimasukkan dalam golongan syuhada karena niatnya. Tapi kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu dia meninggal bersama para syuhada semuanya. Maka kita hukumkan sama, begitu. Tapi nanti kelak Allah yang paham, Allah yang tahu. Nih niatnya nggak baik.
maka disitulah dia nggak termasuk golongan para syuhada. Yang ketiga yaitu syahid fil akhirah. Itu dia yang lantaran sebab dari sebab yang tadi kita sebutkan, meninggal mendadak, terbunuh, sekalipun dia terbunuh lantaran memegang hartanya, dia menyelamatkan hartanya sampai dibunuh, itu termasuk syahid fil akhirah. Jiwanya termasuk syahid fil akhirah, barangnya dan sebagainya termasuk syahid fil akhirah. Mempertahankan. Nah ini sampai ulama menyatakan sampai kurang lebih 70 macam-macam syahid fil akhirah. Kalau syahid fil akhirah hukumnya sama kayak orang meninggal di alam dunia, tetap dimandiin, apalagi dikafanin, disolatin, dikuburin. Nah tapi nanti Allah akan berikan derajat yang tinggi bersama para syuhada. Waman mata fi qitalil kufar bisababihi, itu dia. Siapa orang yang meninggal di dalam pertempuran terhadap orang-orang kafir dengan sebabnya, matinya dengan sebab perperangan. Dengan sebab perperangan. Kufina fi thiyabihi, maka dia dikafanin langsung dengan bajunya. Dengan baju-bajunya. Fa in lam yakfihi, kalau seandainya tidak cukup, zida alaiha, ditambah lagi kafannya sampai cukup. Karena kita nanti akan bahas aqallul kafan, sekurang-kurang kafan yaitu menutupi seluruh badannya, seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu sekurang-kurangnya. Nah maka kalau emang kurang kafan tersebut ya tutupin lagi. Wala yusalla alaih, dan tidak disolati atasnya. Nggak disolatin. Kenapa? Itu karena dia diampuni Allah, nggak perlu lagi disolatin. Wa qallul ghusli, sekurang-kurangnya mandi. Tuh mandi sekurang-kurang mandi. Pertama izalatun najasah, hilangin najisnya dulu ya, pipisnya dulu dihilangin, bersihin, istinja dulu, distinjain dulu, bersihin, perutnya itu ditekan-tekan biar keluar kotorannya dulu sebelum mandi. Nah udah itu semua barulah caranya kita memandikan. Nah, mandiin itu ya dengan sekurangnya alirin dari ujung pala sampai ujung kaki. Sekurang-kurang itu. Nah, habis dari situ wuduin. Ketika wudu kita yang niat, emang dia yang niat. Kita yang niat. Kita niatin nawaitul wudu ya. An, sebutin fulan, an fulan bin fulan. Nawaitu rafal hadatsil asghar an fulan bin fulan, untuk dia. Wa ta'mimu jami basyarihi wa sya'rihi, dan meratakan seluruh kulitnya dan bulunya. Wa in kathufa, sekalipun lebat tuh bulu, harus diratakan, harus terkena air sebagaimana kita mandi jenabah. Kita mandi jenabah kan harus ratakan semuanya kan, bagian apapun ya, kumis kita yang lebat harus masuk ke dalam, jenggot kita harus masuk ke dalam sampai masuk kulitnya. Marratan sekali bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci, mensucikan. Nggak boleh air mustakmal, apalagi air mutanajis nggak boleh. Dan yang terpenting, ketika kita mandiin, jangan dibiasain di depan rumah. Di depan rumah dimandiin, kanan kiri anak kecil ngeliat, ngintip. Jangan. Pun orang yang memandikan nggak boleh melihat auratnya.
ditutup, mungkin ditutupin, mandiin pas bagian auratnya, ya, maka ditutupin, dipakai sapu tangan, ditutupin, dibersihin, dan dia harus amin. Orang yang mandikan tuh harus amin. Arti amin terpercaya. Kalau ada kebaikan yang ada pada mayit tersebut, sebutin. Ya Allah, nih mayit ketika mandiin dia senyum, misalnya gitu. Dia seneng, enak. Wah, udah. Sebutin, biar orang jadi bisa ngikutin amal solehnya. Tapi kalau ada keburukan, jangan. Ya Allah, tatoan semuanya. Ini orang begini, dimandiin dia, matanya kedap-kedip, waduh kedap-kedip. Nah, kalau apapun keburukan, jangan kita sebutin. Tuh orang yang mandiin. Dan juga setelah dimandikan, dipijitin lagi, supaya dia bisa, ya, tangannya, supaya bisa untuk dikafanin. Kan ntar dia begitu, ya, susah nih, nggak gerak lagi, pijitin lagi, kencang lagi, lurus lagi, lemes lagi, ya. Nah ini harus sekurang-kurangnya kita paham, nanti kita niatin sekurangnya buat keluarga kita dekat, orang tua kita, anak kita, siapa aja yang bisa kita bantu, jadi kita paham lantaran tahu ilmunya. Ya, sampai sini dulu pengertian, nanti pada pertemuan berikut kita bicara aqallul kafan. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuq